Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video kami di mata kuliah Analisis Kebijakan Publik yang diampu oleh Bapak Ari Mukti. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Galis Tiartawaluyo, Cakra Dewa, dan Fadila Mandasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dengan judul Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan. Yang pertama adalah konsep monitoring kebijakan. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Selanjutnya adalah proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan kebijakan bantuan operasional kesehatan dikaji dengan pendekatan manajemen dari 3 tahap, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atau evaluasi. Tahap perencanaan kebijakan. Yang pertama, adanya keterlambatan proses perencanaan di tingkat puskesmas karena terlambat diterimanya petunjuk teknis oleh puskesmas. Yang kedua, minimnya penggunaan data dalam pengambilan keputusan membuat kualitas perencanaan masih rendah. Yang ketiga, sumber daya manusia puskesmas belum memiliki kemampuan untuk menganalisis akar. Yang keempat, di tingkat puskesmas belum ada penetapan target tertentu yang harus dicapai secara makro seperti target standar pelayanan minimal atau SPM di bidang kesehatan. SDM puskesmas masih lemah dalam membuat fokus dan arah kegiatan yang efektif bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Lemahnya kapasitas dinas kesehatan dapat melakukan pembinaan terhadap puskesmas terkait kebijakan BOK. Yang kelima, proses konsultasi Plan of Action sedikit lama karena banyak petugas dinas kesehatan yang merangkap tugas di internal dinas kesehatan. Tahap pelaksanaan kebijakan. Yang pertama, keterlambatan pencairan dana. Dengan adanya keterlambatan ini, maka jenis kegiatan yang dilakukan dari awal tahun sampai pertengahan tahun tidak menggunakan anggaran melainkan dengan dana pribadi. Yang kedua, keterbatasan tenaga kesehatan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan menjadi rangkap tugas dan menjadi tidak efektif pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, pelaksanaan keterbatasan sarana transportasi dan kelangkaan BBM. Kebijakan pemerintah dalam distribusi BBM yang belum memadai menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM di daerah. Kelangkaan BBM di daerah akan memicu tingginya harga jual BBM secara eceran. Yang keempat, dalam pelaksanaan program juga masih ditemukan adanya konflik antar petugas puskesmas, terutama pembagian peran dalam melakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung. Tahap evaluasi kebijakan. Proses evaluasi pelaksanaan dilakukan setiap bulan di tingkat puskesmas yang dilakukan secara integratif dalam kegiatan mini lokakarya. Proses ini berlangsung secara periodik. Pada tahap evaluasi juga masih dijumpai kendala, di antaranya yang pertama, administrasi pertanggungjawaban yang masih belum memadai menunjukkan SDM masih lemah. Yang kedua, adanya variasi dalam bentuk pertanggungjawaban dari puskesmas ke dinas kesehatan, dikarenakan ketidakmampuan puskesmas dalam memahami juknis pertanggungjawaban dana BOK dan variasi pemahaman di internal tim dinas kesehatan. Yang ketiga, hambatan-hambatan tersebut menjadi tidak terserapnya dana BOK secara optimal. Yang keempat, belum adanya SOP yang jelas terkait sistem pertanggungjawaban kegiatan. Dampak kebijakan BOK bagi kinerja. Yang pertama, kebijakan bantuan operasional kesehatan pada hakikatnya adalah untuk membantu daerah dalam hal biaya operasional program preventif dan promotif untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan, yakni cakupan pelayanan. Yang kedua,
Diketahui dalam penerapannya, cakupan pelayanan kesehatan terutama program-program prioritas belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Yang ketiga, masih jauh di bawah target SPM yang ditetapkan secara nasional. Yang keempat, kinerja pelayanan di sektor primer belum mengalami peningkatan. Dan yang terakhir, implementasi kebijakan BOK belum efektif atau dengan kata lain belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kinerja sistem kesehatan secara keseluruhan. Kesimpulan, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan dana BOK adalah keterlambatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan program-program puskesmas, sehingga terjadi rangkap tugas yang berimplikasi pada tingginya beban kerja pelayanan dan administrasi. Keterlambatan juknis BOK dan sosialisasinya dari pemerintah pusat dan kabupaten kepada puskesmas terkait pemanfaatan dana BOK. Lemahnya kapasitas manajemen Dinas Kesehatan dalam mengelola manajemen pelaksanaan dana BOK. Lemahnya kapasitas manajemen Dinas Kesehatan Lemahnya kapasitas manajemen Dinas Kesehatan dalam mengelola manajemen pelaksanaan dana BOK karena adanya variasi pemahaman secara internal tentang peruntukan dana BOK. Kurangnya penggunaan data atau evidence dalam penyusunan rencana kegiatan. Dan keterlambatan pencairan dana, yakni sering menumpuk pada kuartal keempat atau akhir tahun. Implementasi kebijakan BOK di daerah DTPK belum memberi daya ungkit yang besar dalam peningkatan kinerja sistem kesehatan daerah. Saran: dari penjelasan sebelumnya dapat kita pahami bahwa kebanyakan masalah timbul karena kurangnya pemahaman dan SDM yang mumpuni, maka perlu ada peningkatan kualitas SDM agar tidak menjadi hambatan dalam berbagai macam prosesnya. Jika perlu, dinas terkait bisa menambah personil pegawai agar tidak terjadi rangkap jabatan, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan bisa berjalan secara efisien. Hal ini nantinya akan menghasilkan terserapnya dana BOK secara optimal.